semuanya, kita berjumpa lagi di dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya, Daniel Wiyata, dan tentunya bersama narasumber kita, yaitu Ibu Magdalena Pranata. Shalom. Ya, halo Bu Magda. Ya. Shalom. Hari ini kita mau membahas tentang topik yang sangat dekat dengan Pelangi Kristus, yaitu tentang seminari anak. Gitu ya. Nah, kalau saya ketik di Google arti seminari adalah gitu ya, saya ketik, maka hasil yang teratas muncul itu menurut Wikipedia bunyinya gini: seminari, sekolah teologi, perguruan tinggi teologi, atau sekolah keilahian adalah lembaga pendidikan untuk mendidik siswa dalam kitab suci dan teologi. Umumnya untuk mempersiapkan mereka untuk pentabisan melayani sebagai pendeta dalam akademisi atau sebagian besar dalam pelayanan Kristen. Nah, kalimat ini tuh mungkin jadi keraguan banyak orang tua ya Bu ya. Iya. Jadi kan kayak kesannya itu kalau anakku masuk situ bakal jadi pendeta ya. Kalau anakku masuk situ itu wajib gitu ya jadi pendeta gitu. Itu kayak pertanyaan sih, temenku juga ada yang tanya gitu kan. Nah, terus di sekolah Pelangi Kristus ini kan sekolah seminari anak. Hal pertama yang ditanyakan orang tua itu tadi berarti bakal jadi pendeta. Terus selain mereka kaget, ya mereka bertanya-tanya gitu kan. Terus padahal sebenarnya kalau menurut saya seminari ini tuh label untuk sekolah yang materi belajarnya itu berdasarkan firman Tuhan, gitu ya. Nah itu kalau menurut saya ya Bu ya. Nah itu sebenarnya hal yang baik karena berarti setiap hari anak-anak itu bakal terus diajak untuk merenungkan firman Tuhan, gitu kan ya. Betul. Nah, kenapa kok saya katakan itu hal yang baik? Karena di dalam hidup kita kalau nggak berdasarkan firman Tuhan itu rawan untuk melenceng ya, hidupnya itu ke kiri, ke kanan gitu. Belum lagi di era yang banjir informasi dan gampang untuk ngakses. Anak ya main game aja itu advertisingnya, iklannya bisa kacau loh, sungguhan bisa kacau. Itu kalau kita nggak luput aja bahaya gitu. Nah maka alangkah baiknya menurut saya kalau sejak dini itu anak sudah mulai diperkenalkan sama kebenaran firman dengan porsi yang pas gitu ya, pemahaman yang benar, sehingga anak itu bisa mengerti maksudnya firman Tuhan ini gimana gitu. Kan kadang ada ya yang dijelaskan firmannya tapi masih bingung gitu ya. Nah itu makanya perlu untuk terus-menerus direnungkan setiap hari. Cuman ini kan di Pelangi Kristus ya Bu Magda. Kalau di sekolah Kristen lainnya saya nggak tahu juga ya pemahamannya seperti apa gitu. Apakah seperti yang kita ceritakan di sini atau gimana gitu. Nah pertanyaannya nih, kalau menurut Bu Magda, seberapa penting dasar firman Tuhan di dalam sekolah Kristen? Apakah semua sekolah Kristen memang sebaiknya itu menjadi seminari Alkitab untuk anak? Nah, gitu mungkin ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, mungkin saya akan mulai dengan ini. Konsep orang pada umumnya ada dua hal ya. Tentang sekolah itu adalah tujuannya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup supaya anak ini bisa jadi orang yang nantinya bisa mandiri, bisa bekerja, lalu hidup dalam dunia ini menjadi sesuatu yang bisa disebut sukses. Ini konsep umum tentang sebuah sekolah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep umum lagi orang Kristen tentang sekolah teologi atau seminari. Itu bayangannya ya tadi, untuk mau menjadi pendeta. Ya kan? Ini dua hal ya, satu sekolah, satunya lagi sekolah teologi. Kalau mau menjadi pendeta, asumsinya harus lulus SMA dan kuliah Alkitab untuk jadi pendeta, sehingga seminari itu seringkali dibayangkan hanya untuk orang dewasa, betul ya? Iya, betul. Atau lulus SMA.
Jadi ketika dikatakan seminari anak ini menjawab dua hal yang sebenarnya konsepnya tidak tepat. Baik sekolah Kristen maupun sekolah seminari. Tidak tepatnya begini. Kalau sekolah Kristen itu dijalankan seperti sekolah pada umumnya supaya seorang anak itu nanti jadi dewasa, dia bisa bekerja, bisa sukses. Dan kalau orang berpikir bahwa seminari Alkitab itu hanya untuk orang dewasa nanti dia menjadi pendeta, maka pertanyaannya sebenarnya yang mendefinisikan tujuan hidup manusia ini siapa? Manusia atau Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Ya, mendasar tuh ya. Nah, sekarang saya jawab dulu. 1. Melalui sekolah Kristen, seorang anak itu sebetulnya dididik dan belajar bahwa hidup ini milik Tuhan. Dan hidup ini untuk Tuhan. Berarti sekolah Kristen seharusnya menolong setiap anak untuk sadar. Kalau hidup saya ini milik Tuhan karena diciptakan oleh Tuhan, Tuhan punya rencana, berarti saya harus mempersiapkan hidup saya supaya hidup saya nanti dipakai oleh Tuhan. Itu tujuan sekolah Kristen seharusnya. Sejak kecil, anak itu dipersiapkan untuk mengenal Tuhan yang memiliki hidupnya, dan kemudian memutuskan saya mau menjadi milikmu, yaitu percaya Tuhan Yesus, kemudian juga ingin menyatakan kasih kepada Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Jadi yang ditumbuhkan adalah pertama-tama relasi dengan Tuhan. Supaya segala sesuatu yang dipersiapkan dalam hidupnya, baik dari sisi spiritual, dari sisi emosi, juga dari sisi intelektual, itu semua arahnya adalah supaya saya bisa menghidupi hidup ini untuk Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Berarti sekolah Kristen harus dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang nomor 1. Nah, ketika sekolah Kristen hanya memikirkan memperlengkapi anak-anaknya supaya menjadi orang sukses, itu sebenarnya mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup itu punyamu. Hidupilah sesuai dengan keinginanmu atau harapan orang tua. Itu yang menyebabkan akibatnya, walaupun di dalam sekolah Kristen ada kegiatan-kegiatan rohani, tapi hati anak tidak fokus kepada hidup untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan saya. Itu sebenarnya. Itu mengapa Pelangi Kristus meyakini bahwa karena kita ini dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi miliknya, untuk hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu kita dapat dari Efesus pasal yang pertama, waktu kita dipanggil dan diselamatkan. Nah, hal ini hanya bisa terjadi kalau di dalam proses menyelenggarakan pendidikan di sekolah Kristen, prinsipnya, prosesnya, nilainya seperti seakan-akan Tuhan Yesus sendiri yang hadir mengajar anak-anaknya. Jadi sekolah Kristen ini harus merepresentasikan Kristus sebagai guru agung yang mengajar kehidupan kepada setiap murid. Kan dia yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi setiap guru harus menghadirkan Kristus yang menyatakan dia sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Supaya anak-anak itu dari kecil berpikir tentang Tuhan. Itu bukan apa yang saya pikir tentang Tuhan, tapi apa yang Tuhan nyatakan kepada saya tentang siapa dirinya melalui Alkitab dan melalui representatif hidup Kristus melalui orang dewasa Kristen di sekitarnya. Mulai dari orang tua dan kemudian guru dan kalau gereja, rohaniwan dan orang-orang yang melayani di gereja, baik guru sekolah minggu, pembimbing remaja dan seterusnya. Ini yang seharusnya terjadi. Jadi intinya, sekolah Kristen itu diberikan kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi partner atau sahabat bagi orang tua Kristen yang diberi kehormatan oleh Tuhan untuk merepresentasikan Tuhan. Betul ya? Iya. Orang tua itu kan merepresentasikan Tuhan dalam hidup anak. Maka 3 tahun pertama itu yang paling penting
orang tua harus menghadirkan Kristus untuk anak. Yes. Kemudian setelah anak makin dewasa, berpartner, bersahabat dengan sekolah Kristen yang sevisi, Benar. yang mau bersama orang tua menghadirkan Kristus dalam hidup mereka. Nah, kalau demikian berarti sekolah Kristen seharusnya menjadi sekolah yang menghadirkan Kristus. Supaya apa? Supaya anak-anak dari kecil mereka punya hati untuk hidup bagi Tuhan. Berarti apa? Melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ketemu sekarang. Orang berpikir hamba Tuhan itu pendeta, penginjil, misioneri. Terus kalau orang yang hidup bagi Tuhan namanya apa kalau bukan hamba Tuhan? Masa hamba setan? Apalagi hamba dunia? Kan enggak. Berarti setiap anak ini dididik akan menjadi hamba Tuhan. Jadi sekolah Kristen adalah seminari. Karena akhirnya sekolah Kristen itu bertujuan menyiapkan anak-anak untuk hidup bagi Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Nanti melalui hidupnya, melalui profesinya, melalui seluruh hidupnya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dia akan hidup untuk Tuhan. Betul. Nah, berarti kan sekolah Kristen itu harusnya seminari, karena menyiapkan anak menjadi hamba Tuhan. Karena kalau Anda jadi hamba Tuhan, jadi siapa? Tadi sudah saya sampaikan. Ya toh? Nah, berarti pemikiran orang pada umumnya kalau seminari itu hanya kalau lulus SMA, itu salah kaprah. Akibatnya terjadi dikotomi. Kotak-kotakan sendiri. Nah, yang rohaniwan itu hamba Tuhan. Yang bukan profesi yang teologi-teologi itu hamba dunia atau hamba setan. Kan jadi begitu. Ya kan? Tapi kalau kita percaya, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita semua hamba Tuhan, hidup bagi Tuhan, maka sekolah Kristen seharusnya adalah seminari. Itu harus ditanamkan dalam diri anak. Memang pada waktu kami menjelaskan ini, orang tua sulit untuk menerima. Lalu datang, Bu, tanya, anak saya kalau sekolah di Pelangi Kristus nanti jadi pendeta kah? Nah, lalu saya jawab begini, kalau memang nanti jadi pendeta, Bapak Ibu keberatan nggak? Ayo, Bapak anaknya namanya siapa? Cedric dan Aletea. Apakah jika Tuhan memanggil kedua-duanya, nanti betul-betul profesinya nanti masuk dalam pelayanan rohani sebagai pendeta, sebagai misionari, sebagai penginjil, guru Kristen, dokter misi, keberatan? Ya enggak. Iya. Jadi waktu bertanya, apakah anak saya nanti harus jadi pendeta? Harusnya malah berdoa, Bu, saya bawa anak saya ke sini supaya kalau Tuhan pilih dia jadi pendeta, ini sekolah yang tepat. Karena kan saya harus menyiapkan, ya kan? Betul. Tapi jikalau Tuhan mau profesinya hamba Tuhan di bidang lain, hatinya hati misionari, hati pendeta, hati penginjil. So, sebenarnya itu tujuan mengapa kok sampai Pelangi Kristus itu diberi identity sebagai seminari untuk anak, Bible School untuk anak. Tapi untuk menjelaskan ini memang tidak mudah. Karena orang tua berpikir, salah satunya, walaupun mau, tapi mikir, nanti kalau jadi hamba Tuhan kok sulit, menderita. Kan kepikirannya gitu ya. Terus nanti hidupnya bagaimana ya. Ada yang keberatan nanti hidupnya tergantung jemaat. Apalagi kalau jadi guru Kristen, aduh guru itu masa depannya, honornya, kan begitu mikirnya. Padahal kalau kita mikir, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang gini, anakmu kupanggil untuk hidup bagiku di wilayah kerohanian. Ya, katakanlah yang khusus untuk hal yang bersifat misi teologi rohani. Setelah Tuhan memberikan hidupnya untuk kita, terus kita dipilih, anak kita dipilih untuk itu, kita ini senang atau kita susah? Ya, harusnya. Tapi kenapa kok kita begitu? Karena kita ini dulu lulusan sekolah Kristen yang bukan seminari, tapi sekolah Kristen yang arahnya hidup untuk saya mau hidup nyaman di dunia ini. Biar sukses gitu kan. Karena orang tua framing berpikirnya dulu begitu, sulit untuk menerima bahwa seharusnya dimulai dari keluarga kita harus seminari juga. Papa mama jadi pendeta dan penginjil untuk mendidik anaknya. Harusnya kan begitu toh? Betul. Keluarga Kristen seminari anak. Sekolah Kristen seminari anak. Ya kan? Waktu dia lulus SMA, dia punya dua keterampilan. Satu,
keterampilan dari segi berpikir, dalam segi yang bersangkut paut dengan profesi pada umumnya, dia bisa. Karena dia mengikuti kurikulum pendidikan yang kompetensinya untuk anak mulai dari PAUD sampai SMA ditempuh. Kan kurikulumnya kan mengikuti itu. Tapi dia punya yang kedua, keterampilan karakter. Keterampilan nilai hidup Alkitabiah. Keterampilan hati yang cuma satu fokusnya, mau taat Tuhan. Kenapa enggak luar biasa, dapat dua keterampilan. Satu keterampilan untuk hidup di dalam bidang studi profesi. Jadi Pelangi Kristus mempelajari itu. Bukan berarti gini, kalau belajar dan jadi hamba Tuhan lalu bodoh, tidak punya kemampuan teknologi. Kadang-kadang orang berpikir begitu. Apalagi Pelangi Kristus ini fasilitasnya jangan petik tidak mewah. Tapi bagus loh ya. Ruangannya ber-AC. Bahasa Inggris, kurikulumnya juga diakui di dunia. Lulusannya bisa studi luar negeri. Kalau masuk ke university bisa lulus cum laude, outstanding. Semua punya motivasi belajar karena didorong oleh hati yang mengasihi Tuhan. Karena Roh Kudus sudah bekerja dalam hati mereka di dalam kasih karunia Tuhan sejak mereka masih kecil. Coba pembentukan karakternya jadi bagus dan kuat. Memasuki katakanlah dengan generasi strawberry. Anak-anak ini dibekali dengan firman Tuhan yang akan menguatkan mereka. Dari kecil mereka sudah belajar dalam relasi dengan Tuhan bagaimana menghadapi hidup bersama Tuhan. Mereka luar biasa. Jadi ketika orang tua berpikir fasilitas menentukan. Kalau fasilitasnya tidak bagus nanti tidak bisa belajar secara hebat. Ya kan? Waktu lihat loh kok sekolahnya ya ukurannya kok kecil. Bapak pernah berpikir begitu enggak? Kok kecil ya? Apa bisa ya anakku nanti sukses kan gitu ya? Pernah enggak ada ketakutan? Ya, kalau soal itu saya kebetulan bukan yang terlalu melihat aksesoris sih. Tapi saya berusaha untuk mencari esensinya sih. Betul. Tapi gimana orang gitu. tua pada umumnya begitu? Ya, mostly kok saya rasa enggak ya. Kelihatannya sih enggak gitu. Banyak yang aksesoris, cari itu semua. Dan hal itu menyebabkan merasa begini, wah apakah ini bisa menjamin masa depan anak? Padahal sebenarnya ini anak milik Tuhan. Yang menjamin masa depan ya Tuhan. Betul. Mau lulusan luar negeri, fasilitasnya hebat dan heboh, internasional, segala macam. Tidak bisa menjamin. Apalagi kalau dalam hati anak itu tidak mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Betul. Tapi orang tua itu memang seringkali sulit untuk melihat perspektif yang dalam kekekalan menurut Alkitab. Sulit. Ya, itu sebabnya kalau Bapak ini bisa menjadi sebagian orang tua yang memilih esensi. Kalau ya Alkitab katakan di Matius 7 itu fondasinya. Orang bodoh dan orang bijak. Itu Matius 7, 24 sampai 27. Ada orang bodoh bangun rumah. Berhasil jadi rumah toh. Orang pandai, orang bijak membangun rumah. Dua-duanya berhasil. Tapi yang tahan uji, tahan banting adalah yang membangun di atas fondasi yang kuat. Yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang bijak yang membangun rumah kehidupannya di atas batu yang kokoh. Waktu datang badai, topan, banjir melanda, dia rumahnya tetap teguh. Nah, ini yang seharusnya menjadi perspektif setiap orang tua Kristen. Kalau memilih sekolah Kristen akan bertanya, apa yang dilakukan oleh sekolah Kristen untuk menolong anakku membangun rumah kehidupannya dengan fondasi yang teguh supaya pada waktu menjalani hidup dia bisa menjalaninya bersama iman di dalam Tuhan dan dia akan setia sampai akhir dan menjalankan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh sekolah ini? Artinya begitu pertanyaannya. Bukan tanya apa fasilitasnya. Betul. Saya mau melihat labnya, saya mau melihat ruang komputernya, saya mau melihat lapangan olahraganya. Kalau ada ruang gymnya, ada kolam renangnya, sepertinya mewah dan menjamin. Sebetulnya sangat disayangkan. Karena orang tua cukup banyak yang masih berpikir seperti itu. Padahal anak ini dari kecil tidak bisa memilih sekolah toh. Dan kalau suruh milih pasti yang ada kolam renangnya. Yang kualitasnya bagus. Terus kalau sudah lihat Pelangi Kristus nggak ada kolam renangnya, ruang olahraganya juga terbatas ya kan. Terus mungkin
muridnya juga tidak banyak. Kadang-kadang itu yang menggelisahkan orang tua. Kalau tanya, nak, kamu mau di sini apa enggak? Tadi saya sharing dengan murid kelas 10, angkatan bijaksana. Dia bilang, waktu dia kecil, dia pertama dia masuk di sini, tapi tahun kedua dia sempat dipindah, masih TK itu. Waktu dipindah, anak itu bisa merasa, ini bukan tempat saya. Dia nggak sejahtera, dia tidak happy. Lalu dia bilang sama papanya, aku minta pindah. Aku nggak senang di sini, mau kemana? Kembali ke sekolah Pelangi Kristus. Dia balik. Dan dia, ketika kemudian dia itu lulus TK, mau masuk SD, papanya tanya lagi, papa-papanya, kamu mau kemana? Dia bilang, saya mau di sini. Kenapa? Dia bilang, dia tidak tahu jawabannya. Ini anak kecil kan tidak bisa menjelaskan dengan logika ya. Tapi hatinya dituntun oleh Tuhan. Ini tempat saya. Dan menurut saya, itu adalah anugerah. Maka saya ingin kepada semua orang tua Kristen, ketika memilihkan sekolah untuk anak, harus yakin bertanggung jawab sama Tuhan. Jangan sampai nanti pada waktu anak itu dewasa, ternyata dasar imannya tidak teguh. Dan rumahnya roboh. Tentu saja sekolah Kristen yang serius dengan misi memaknai sekolah Kristen sebagai seminari, Tuhan akan memberkati. Jadi saya mendorong setiap sekolah Kristen harus berani menerapkan kurikulum yang berbasis firman Tuhan. Dan proses belajar menolong anak mengenal Tuhan Yesus sejak mereka masih kecil. Mantap sekali. Ya. Gitu Pak? Ya. Oke. Iya, saya mungkin ini berpendapat sedikit Bu ya. Boleh. Kaitan untuk anak pasti kan ngikut dari iman orang tuanya, gitu kan. Dan untuk menumbuhkan anak itu nggak bisa sekedar butuh banyak orang, gitu kan. Betul. Salah satu elemen yang sangat penting adalah sekolah, karena anak di sekolah habis waktunya itu hampir setengah hari sendiri. Betul. Gitu kan. Jadi yang dikatakan Bu Magda tadi itu sangat iya dan amin, dalam artian yang bagaimana anak itu melihat guru-guru itu menampilkan Kristus, gitu kan. Dari situ anak-anak melihat teladan, belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan seterusnya. Itu perlu ditampilkan oleh guru-guru, gitu. Amin. Dan saya sendiri sebagai parents yang menyekolahkan anak di Pelangi, saya ya bisa melihat hal itu. Puji gitu. Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya bisa melihat hal itu, gitu. Dan saya sangat bersyukur akan hal itu, gitu. Ya, mungkin demikian. Bu Magda, terima kasih buat waktunya. Ya. Semua penjelasan Bu Magda ini jadi berkat buat saya. Puji Tuhan. Dan semoga jadi berkat juga buat setiap yang menonton, gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton program Berkat by Pelangi Kristus. Sampai jumpa lagi di topik-topik selanjutnya. God bless you. God bless you.